ngopi, ngobrol, happy. Ya, bersama saya Febri dan rekan saya Pandu. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Betul. Nah, 2 orang tamu. Yang pertama tamunya adalah Pak. Halo, Agung Priadi. Dan juga Haris Teobuti. Nah, di acara ngopi ini kita ngapain Pak Pandu? hari ini kita akan banyak sekali ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan dan juga dampaknya pada saat COVID-19 hari ini ya, seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau perkenalan dulu aja. Oh iya, betul. Nah, kita biar agak kenal juga sama Iya. Pak Haris dan Bapak Agung. Iya. Bagaimana kabar Bapak Haris dan Bapak Agung? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat juga. Akhir-akhir ini sibuk apa Pak? Ya, seperti biasa rutinitas pekerjaan, kita seperti biasa bekerja sesuai dengan tugas-tugas tanggung jawab saya saja. Ya, mungkin kalau Pak Haris Sama. Ya, jadi kalau saya kebetulan juga ada jam ngajar, terus kemudian ini tadi mengajar terlebih dahulu, terus kemudian setelah ngajar baru mengerjakan pekerjaan di Litbang. Oke. Ya, mungkin sebagai informasi yang lain-lain juga, kedua narasumber kita kali ini adalah 2 orang guru sebetulnya ya, yang kebetulan mengajar di SMK Negeri 6 Malang. Pak Agung Priadi dan juga Pak Haris Teobudi ini adalah 2 orang guru yang mengajar di SMK Negeri 6 Malang. Pak Agung Priadi ini adalah guru yang mengajar di SMK Negeri 6 Malang di Teknik Instalasi Tenaga Listrik, dan Pak Haris Teobudi ini juga guru di Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif. Ya. Selain itu kayaknya mereka beliau-beliau berdua ini juga menjabat sebagai apa Pak? Ya, alhamdulillah saya mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum akademik sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Haris? Kalau saya ada tugas tambahan di Kepala Unit Litbang GTK di SMK Negeri 6 Malang mulai tahun 2020. Urusan kalau saya. Ya. Kayaknya untuk mencapai jenjang karir itu kayaknya unik kalau kita kulik-kulik tentang Iya, betul. karirnya Ya, itu. karena sebagai seorang guru juga ternyata punya jabatan yang lain. Wah, ini kebetulan kita akan banyak sekali belajar informasi dari kedua narasumber kita gitu. Bersedia Pak? Insya Allah siap demi kebaikan, Oke. barangkali bermanfaat. Nah, yang penting bermanfaat. Ya. Siapa tahu nanti menginspirasi anak-anak, Iya. menginspirasi siapa, saya atau Pak Pandi. Iya. Betul. Itu oke. Bagaimana Pak Agung riwayat karirnya dulu kok sampai jadi sekarang itu bagaimana? Dulu saya itu masuk ke SMK 6 melalui proses ketika itu ada pendaftaran CPNS. Saya ikuti tahun 2005 kalau nggak salah, SK turun 2006, penempatan langsung di SMK Negeri 6 Malang. 2006 kita masuk, waktu itu kita ngajar sesuai dengan tugas dan kewajiban ngajar. Kemudian tahun 2008 kurang lebih saya mulai mendapat tugas tambahan di jurusan. Waktu itu namanya masih familiar dengan jurusan sebagai sekretaris program, sekretaris jurusan. Ya, kemudian tahun 2013 saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua kompetensi keahlian waktu itu namanya ketua kompetensi keahlian teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik waktu itu namanya, sampai dengan tahun 2015 Juni 2015. Dan Juni 2015 sampai dengan Desember 2015 saya diperbantukan di unit Litbang waktu itu. Kemudian Januari 2016 sampai dengan sekarang saya diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Itu sejarah singkatnya. Nah, itu sangat menarik kan? Ya. Bagaimana kalau Pak Haris ini dengan Pak Haris bagaimana nih? Lebih lama kalau dia. Kalau saya terus terang Dari ya, SMP. dari awal PNS saya pada tahun 95 ya, itu begitu saya lulus 95 wisuda bulan April kalau tidak salah gitu, terus kemudian
ijazah keluar bulan Juli. Terus kemudian ada pendaftaran CPNS. Setelah ada pendaftaran CPNS itu ikut saya, alhamdulillah langsung masuk seleksi. Terus kemudian penempatannya itu di SMP 19 Kota Malang pada saat itu. Dan selanjutnya pada tahun 2002 itu Kota Malang menginginkan ada SMK yang berbasis teknologi. Pada saat itu Kota Malang belum memiliki SMK yang berbasis teknologi. Sehingga dari keinginan Kepala Dinas Kota Malang pada saat itu, SMP 19 ditunjuk sebagai istilahnya semacam yang membidani untuk bisa lahirnya SMK Negeri Namalang. Akhirnya setelah melalui proses, akhirnya dapat tempat di sini, dan mulai tahun 2002 itu saya itu sudah mulai ngajar di SMP 19 pagi, yang sorenya atau yang siangnya di SMK Negeri 6 ini. Dengan pada saat itu 2 jurusan, yang pertama adalah teknik listrik pemakaian kalau nggak salah waktu itu namanya. Listrik pemakaian, listrik pemakaian. Ya, betul. Dan yang kedua adalah teknik mekanik otomotif pada saat itu. Jadi SMK 6 ini berdiri tahun berapa ya Pak? 2002. 2002 itu. Betul. Berarti sebelum SMK 6 ada, itu Pak Haris terus kayak punya program punya pemikiran, nanti bikin sekolah gitu, gimana Pak? Kalau punya pemikiran bikin sekolah pada saat itu enggak, tapi begitu ada rencana dari kepala dinas seperti itu, terus teman-teman yang di SMP 19 itu mengajak saya untuk bisa membantu membuat sekolah ini gitu loh, dengan harapan pada saat itu kalau bisa SMK 6 itu kita buat seperti politeknik. Artinya apa? Yang masuk itu benar-benar terseleksi, terus kemudian yang setelah keluar itu sudah ada yang memesan. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi ini perjalanan yang panjang sekali ya untuk berdirinya SMK 6 ya, dari Pak Haris dan juga Pak Agung. Ternyata ini ada 2 sudut pandang yang menarik sebetulnya yang bisa kita pelajari di dalamnya. Dan juga ini semacam sejarah panjang ya dari SMK 6 itu sendiri, bahwa berganti-ganti generasi, berganti nama jurusan juga, ya kan? Dulu awalnya 2. Nah, sekarang jurusannya sudah berapa, Pak? 10. Wah, luar biasa sekali. Iya. Mana 8? Oke, 10 dengan 2 kompetensi keahlian itu 4 tahun. 4 tahun. Kita punya program 4 tahun. Iya. SIJA dan KJIJ. Yang terbaru KJIJ. Sekarang baru angkatan yang pertama. KJIJ bisa dijelaskan mungkin kepanjangannya? KJIJ itu singkatan dari konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan. Kalau SIJA itu sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Dari SIJA itu bergerak di bidang IT, kalau KJIJ bergerak di bidang konstruksi. Luar biasa sekali. Itu juga masa sekolahnya juga enggak 3 tahun itu Pak? Usah malah belum dengar itu. Enggak. Enggak, memang kita itu menangkap apa istilahnya, apa yang menjadi tantangan ke depan, bahwa memang usia sekolah SMK yang 3 tahun itu kan dirasa nanggung ya. Untuk bekerja itu usianya masih belum mencukupi. Nah, karena untuk syarat menjadi seorang karyawan atau seorang pekerja di sebuah perusahaan itu kan harus minimal umurnya harus memenuhi standar dulu kan. Nah, salah satu hal yang bisa kita laksanakan sebagai sebuah terobosan berarti kita harus punya kelas yang 4 tahun. Sehingga di tahun keempat kan harapannya umur itu sudah siap masuk sebagai seorang karyawan atau seorang pekerja. Dan itu hanya ada di SMK 6, Pak? Atau di sekolah yang lain mungkin ada mungkin? Insya Allah ada. Oh, ada. Insya Allah ada. Nah itu ya teman-teman, buat semuanya yang masih awam dengan kok sekolah sampai 4 tahun, ngapain aja di sekolah, nah, sudah dijelaskan sama bidang kurikulumnya langsung. Betul. Nah, oke ya. Ini kayaknya ngobrolnya makin seru nih. Ya. Nah iya. Kayaknya kasih kesempatan dulu untuk minum kopinya dulu. Oh silakan, disponsori oleh siapa? Disponsori oleh kopi. Oke. Nah, untuk
memberi kesempatan pada narasumber kita, mari kita kasih kesempatan dulu ya, untuk break dulu, oke. Kembali lagi nanti di Ngopi, Ngobrol Happy. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Happy. Setelah tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang riwayat karir ya. Ya, riwayat karir. Bapak beliau ini. Ya. Yang senior ini tentunya. Sebenarnya saya agak Sebenarnya jangan senior, lebih dulu di sini gitu. Oh, lebih dulu di sini. Oke, ya. Kalau senior nanti kelihatan tua. Oh, padahal Masih muda. Oke, betul. dengan semangat Muda. Oke, ya betul. Oke. Mungkin kita tanya-tanya dulu pada Pak Haris yang mungkin lebih awal ya di sini ya di SMK Negeri 6 Malang. Mungkin Pak Haris dari sekian panjangnya perjalanan SMK Negeri 6 Malang ini dan sampai di situasi yang sekarang kita alami di masa-masa pandemi seperti ini, apa sih yang berbeda dari saat waktu awal-awal dulu dengan waktu pandemi seperti saat ini? Yang jelas kalau dari awal ya, itu sistem kekeluargaan antara GTK itu terasa terasa erat sekali gitu loh. Oke. Nah, tapi begitu ada pandemi ini, ya, karena kita masuknya itu shift, artinya sehari masuk sehari WFH, ya, maka kayaknya rasa kekeluargaan itu di antara teman-teman GTK sedikit Merenggang, gitu. merenggang. Semoga saja tapi tidak. Iya. Itu mungkin hanya Firasat. Perasaan. Oke. Terlalu baper. karena corona kita yang harus dipisahkan seperti itu gitu loh. dulunya masuk ketemu terus tiap Ya, hari. betul. Ya ketemu jarang. Iya, jarang ketemu. Terus kemudian kalau kita misalkan mau ngobrol secara enak, secara langsung semacam pada saat sebelum pandemi itu, waduh, kayaknya sekarang ya memang harus harus terbatasi dan harus menjaga jarak dan prokesnya itu harus benar-benar dilaksanakan sekarang. Mungkin dari Pak Agung mungkin ya barangkali ya. Iya, gimana? Kalau di saat sebelum pandemi dan di saat pandemi sekarang ini yang membuat situasinya berbeda mungkin gitu ya. Itu apa sih gitu? Berbeda situasi, saya kira ya mungkin karena terbawa oleh suasana saya sebenarnya. Saya kira kalau masalah pekerjaan ya memang kalau misalkan kita ngajar ya, kita ambil contoh ngajar aja lah. Ngajar kalau sebelum pandemi kan tatap muka. Tatap muka hampir semua guru memang dulu mengajar itu kan ya tatap muka. Ya kan? Nah, sekarang ketika pandemi semua harus daring. Beberapa teman-teman guru rekan sejawat mengalami kendala karena mungkin dari sisi penguasaan IT-nya, karena belum terbiasanya, lah itu aja di sana sebenarnya. Tapi secara kalau secara tugas pokok sama, kita masih mengajar, cuma beda strateginya aja, karena harus daring dan harus yang biasanya tatap muka harus daring itu aja. Dan model pembelajarannya juga harus menyesuaikan. Tantangan beratnya di sana karena sangat berbeda sekali. Ketika kita tatap muka dengan daring, banyak hal yang harus disesuaikan di masalah pembelajaran. Dalam hal masalah bagaimana agar peserta didik, siswa itu pertama mau mengikuti, kemudian setelah mau mengikuti, bagaimana peserta didik ini bisa memahami apa yang kita berikan. Ini karena ya kita nggak bisa memantau secara langsung. Iya. Ini situasi yang berat ya. Iya, berat, terus terang beratnya di sana, sangat berat. Secara psikologis kan kalau bertatap muka langsung kan tahu. Iya, betul. Verbal dan non verbalnya. Iya. Nah, ya seperti itu. Enggak ketemu kan sulit ya.
Nah, Ya. betul. Ya gimana? Wajah anaknya yang mana itu ya. Oke ya. Jadi ya memang dua-duanya ini berarti ini tantangannya sangat besar ternyata ya, ketika sebelum pandemi ternyata mungkin punya tantangan sendiri. Ketika kita bertatap muka mungkin bapak guru ini menghadapi murid yang nakal ya bisa dihadapi langsung. Tapi kalau saat situasi pandemi berarti bagaimana caranya supaya anak-anak tetap ikut pembelajaran dan memahami materinya kan gitu. Iya, tantangannya berat memang di sana. Satu lagi juga karena memang ya usia-usia peserta didik kita, siswa kita itu kan memang usia katakanlah transisi dari remaja menuju dewasa ya. Dewasa artinya mereka itu sebenarnya dalam usia-usia harus butuh bimbingan, harus butuh istilahnya arahan, kawalan. Nah, sementara daring itu menuntut kedewasaan, menuntut tanggung jawab yang besar dari individu-individu peserta didik kita. Nah, ini tantangannya di sana. Tantangan di sana, bagaimana kita bisa memberikan kawalan secara daring juga, tidak hanya sekedar aku ngajar materi saya ini sampaikan di media yang kita gunakan. Nah, tapi nanti masalah dia paham nggak paham dan belakang ya sulit. Oh, iya, sulit. Iya, kita nggak bisa seperti itu. Nah ini kalau bicara tentang bimbingan ya remaja dewasa ini Mas Febri sebenarnya yang tahu tentang itu. Oke ya. Bagaimana kalau Pak Aris yang cara apa mungkin atau kendala apa yang berat? Oke, kalau kendala mungkin yang saya rasakan sementara ini yaitu tadi mungkin minat anak didik kita atau minat siswa kita terhadap pembelajaran dengan model daring seperti ini ya. Karena sebenarnya pembelajaran kita ini tidak full daring sebetulnya, bisa dikatakan semi. Karena apa? Karena kita bisa memasukkan menyampaikan materi itu melalui Google Classroom, terus kemudian dari materi yang ada di Google Classroom itu bisa di-download. Nah, setelah di-download terus kemudian tanpa menggunakan internet atau tanpa melalui jaringan, nah, maka anak tersebut bisa mempelajari tersendiri secara istilahnya tanpa jaringan. Oke. Nah, berarti di luar jaringan luring gitu ya, istilahnya luring. Nah, dari situ setelah kita menyampaikan materi tersebut, sebetulnya teman-teman guru itu kayaknya juga sudah memberikan instrumen-instrumen untuk mengetahui keberhasilan peserta didiknya gitu loh, atau siswa-siswanya. Tapi sudah diberi instrumen-instrumen seperti itu, kayaknya siswa kita yang tidak mau mengerjakan. Nah, sedangkan kita untuk istilahnya kalau secara tatap muka kan kita langsung jelas mana tugasmu gitu kan sudah enak. Tapi kalau sudah melalui daring seperti ini, kita menunjuk mana tugasmu itu Agak kesulitan. Jadi kesulitan karena terbentur dengan daring itu tadi, atau istilahnya terbentur dengan istilahnya media yang kita gunakan untuk pembelajaran. Ya kayaknya Bapak yang memang Bapak Ibu guru sudah menyampaikan yang terbaik. Iya betul. Jadi memang pembelajaran daring ini menuntut siswa seluruh Indonesia untuk belajar lebih bertanggung jawab. Betul. Dan mandiri, belajar mandiri. Ya, jadinya ya memang ini tidak dihadapi sendiri, tapi dihadapi bersama di seluruh dunia. Jadi nggak usah sedih banget ya, nggak usah baper. Nanti juga pasti selesai. Amin. Oke. Amin. Oke ya, kita kasih kesempatan lagi nih, karena kan ini ngobrol ngopi. Jadi kita ngasih kesempatan lagi untuk narasumber kita untuk ngopi ya. Oke, terima kasih. Ya. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Happy. Ya, wah kayaknya narasumber kita udah
bisa nih Oke, ngikutin mulai ngopi. kebiasaan. Iya, oke Nah, bener. Iya, iya. Oke. Mulai hafal dengan jargon-jargon kita. Oh iya, nanti kapan-kapan diundang lagi. Nah, tadi sudah ngobrol banyak ya tentang pandemi, lalu juga ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh bapak-bapak guru kita ini ya selaku sebagai seorang guru, tetapi kita belum terlalu tanya terlalu dalam nih di bagian unit kerjanya. Nah, itu kalau Pak Agung sendiri sebagai di unit kerja wakil kepala bidang kurikulum itu mungkin bisa dijelaskan Pak Agung apa saja program kerja di sana. Baik, untuk kurikulum itu kurang lebih kan istilahnya mengawal proses belajar mengajar ya. Belajar mengajar yang menjadi patokan secara umum. Memang di kondisi sekarang ini yang terbaru, situasi terbaru, perkembangan terbaru terkait dengan pandemi ini, kita perlu kerja ekstra terkait dengan berubahnya atau akibat penyesuaian dari yang tatap muka menjadi daring itu tadi. Kita benar-benar harus melakukan kontrol bagaimana supaya agar guru ini, bagaimana agar kita tahu bahwa guru ini itu benar-benar telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, sebenarnya kalau kita ingin ini bisa kita terapkan ke sekolah di SMK 6 ini. Pertama, untuk kalau menurut hasil kajian dari saya pribadi, untuk bisa berhasilnya di pembelajaran daring ini perlu di dalam setiap mapel itu guru itu ketika memiliki kelas daring di sana itu harus kolaborasi. Pertama, dari gurunya ini, di dalam kelasnya guru ini harus di sana terlibat wali kelas, terlibat guru BK-nya. Jangan lupa orang tua siswa. Minimal 4 komponen ini. 4 komponen ini ada di dalam komunikasi mereka untuk memberi pelajaran. Ini nanti akan menghasilkan, saya kira akan lebih menghasilkan yang terbaik untuk pembelajaran di masa pandemi ini, di masa daring ini. Selama ini kita hanya mengontrol lewat isian jurnal, tapi kita belum bisa masuk secara dalam apakah ini benar-benar dilaksanakan. Tapi saya kira, saya berpikir positif, semua pasti sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya, daripada kita nanti berpikir yang berat-berat lah. Situasi sudah berat begini, kalau ditambahi berat nanti kita stres dewi. Oh ya, betul. Positive thinking saja. Oh, ya. Ya, kekurangan ya pasti ada. Tapi kekurangan itu ya kita cari solusi yang terbaiknya seperti apa. Jadi harus melibatkan banyak komponen ya, biar Sebenarnya saling berkesinambungan. Iya, kolaborasi di antara 4 itu. Saling mengawal pembelajaran selama daring. Ngomong-ngomong berkolaborasi, ini dengar-dengar Pak Pandu ini wali kelas. Ya, saya wali kelas di sebuah sekolah lah. Ya, sama. Harusnya kita memang berkolaborasi. Iya, berkolaborasi ya. Biar jadi satu kesatuan yang enak gitu kalau dijalankan. Oke. Kalau Pak Haris di Kepala Unit Penelitian dan Pengembangan ya di SMK 6 gimana Pak? Ya sebetulnya kalau diistilahkan penelitian dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan di SMK 6 ya, itu menurut saya ya terlalu berat, terlalu berlebihan. Oh, ya Pak. Mungkin akan lebih tepat kalau di Litbang GTK itu semacam oke lah, kalau unitnya mungkin bisa disebut unit Litbang GTK, tapi intinya di situ kalau menurut saya loh ini ya, memanjakan kepada teman-teman GTK. Oke. Kenapa dimanjakan? Tanda kutip ya dimanjakan, karena untuk segala sesuatunya, katakan untuk kenaikan pangkat harus ayo Pak naik pangkat, siapkan ini. Berarti dilus-lus gitu ya? Dilus-lus gitu, menurut saya gitu ya. Terus kemudian kalau dikaitkan dengan yang di Pak Agung tadi, itu juga termasuk di program saya, artinya di Litbang GTK itu ada yang namanya semacam untuk ASN itu harus ada proses PKB. Nah di PKB itu proses salah satunya adalah mengevaluasi dari pelaksanaan pembelajaran di
yang dilakukan oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Nah, dari situ nanti otomatis kita juga harus memberikan nilai kepada mereka yang pada akhirnya nanti akan muncul nilai PKB. Di mana nilai PKB nanti berujung pada yang namanya SKP atau sasaran kinerja pegawai. Oke. Itu anak-anak. Jadi Bapak Ibu guru juga dinilai ternyata. Iya, memang. Saya kira cuma pelajarannya anak-anak yang dinilai, ternyata banyak. Jadi enggak, jadi semuanya baik itu ASN atau istilahnya guru yang sudah statusnya PNS maupun guru yang masih GTT maupun PTT itu ada istilahnya penilaiannya. Oke, nah ini mungkin kalau di perusahaan tuh bukan lead bank tapi human resources. Nah, Ya, semacam itulah. Semacam itu. sumber daya manusia. Betul. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. SMK 6 itu termasuknya sudah bagus dalam artian sudah sudah membuat unit tersendiri untuk mengelola SDM. Aslinya dulu SDM itu ikut ke kami, ke bagian saya, kurikulum. Bayangkan, terus ngurusi pembelajaran, ngurusi guru-guru nih, seperti yang disampaikan Pak Aris tadi, kepangkatan dan macam-macam. Nah, SMK mau mengambil satu langkah ke depan, dibuat unit tersendiri sehingga sudah ada yang ngurus sendiri. Jadi lebih nanti harapannya layanannya menjadi lebih bagus. Ini aja. Baru waktu itu saya pertama kali berkunjung ke SMK 6. Nah itu baru tahu Litbang, penelitian dan pengembangan. Oh ini baru ada di sini. Iya. Waktu kuliah itu ya main-main ke sekolah itu nggak ada yang seperti itu. Gitu. Makanya kaget itu ada Litbang. Itulah. Ya. Tentunya bermula dari apa yang disampaikan Pak Agung tadi. Kalau dulu SDM dan insya Allah kalau SDM itu mungkin di sekolah-sekolah lain ada. Nah, dari SDM karena di sana ada pengembangan sumber daya manusianya. Nah, karena ada pengembangan sumber daya manusia, kalau seperti itu akhirnya dibuat litbang itu tadi karena ada penelitian dan pengembangan. Penelitiannya berupa apa? Karena guru sekarang juga dituntut harus melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, itu masuk di situ juga. Terus nanti seminarnya juga diurusi oleh litbang itu tadi. Oh, ternyata banyak ya pekerjaan yang diemban oleh bapak-bapak guru kita ini, waduh luar biasa. Masalahnya yaitu di musim pandemi seperti ini, ya akhirnya semuanya. Ya itu mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri ya, sangat ini istilah kerennya challenging gitu, menantang sekali ya. Jadi untuk kurikulum tantangannya adalah di bagian pembelajarannya anak-anak gitu. Kalau di Pak Aris di Litbang berarti untuk ini ya bagaimana membangun guru-guru. Ternyata termasuk juga kedisiplinan guru juga itu yang saya tangani. Oh, jadi nggak cuma murid aja yang yang diluruskan iman dan ketakwaannya, ternyata guru-guru. Berarti ada tatipnya Bapak Ibu. Wah, itu ya ini Polisinya guru. polisinya guru gitu ya. Harusnya seperti itu. Yang nyemprit ini kalau datang terlambat, pulang lebih awal, nilai. Ya keren ya. Terancam gitu kayaknya. Oh iya, benar. Di SMK 6 kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Oh, enggak ada. Sejauh ini baik-baik saja. Sejauh ini Baik. baik-baik aja. Ya. Alhamdulillah. Kalau pengakuan bapak-bapak ini bagus lah, masih. Walaupun ya mungkin menyiasati jika mungkin ada yang seperti itu, nanti langkahnya yang disampaikan Pak Aris tadi. Iya, betul. Ya. Nah, ini kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama kedua narasumber kita ya. Jadi terima kasih sekali lagi pada Pak Haris dan Pak Agung. Terima kasih sama-sama ya. Karena sudah datang ke tempat kami ya di acara kita hari ini, dan sebetulnya ini episode pertama Pak. Nah ini perdana ya. Jadi semoga nantinya kita bisa melakukan ini dengan baik dan lancar itu. Amin. Dan Ya. yang jelas seperti yang disampaikan Pak Agung di awal tadi, semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, amin, pasti bermanfaat sekali karena kita banyak sekali menggali informasi dari bapak-bapak yang jadi narasumber hari ini. Mungkin itu aja, Febri. Ya, kayaknya cukup deh. Hikmahnya jangan jadikan inspirasi lah kisah dari riwayatnya Bapak Berdua ini. Ya.
jadi inspirasi pastinya. Semoga menginspirasi. Ya. Oke, itu aja yang bisa kita bawakan hari ini. Kita nanti akan berjumpa lagi di talk show selanjutnya. Nantikan episode-episode selanjutnya. Iya, dan nggak di sini terus. Nanti kita pindah. Ganti, narasumbernya ganti. Iya, narasumber ganti, tempatnya ganti. Dan nanti, oh boleh. Ya, nanti kita ke tempat yang lain. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, jadi terima kasih bapak-bapak narasumber. Terima kasih semuanya, penonton semuanya. Jangan lupa memberikan tanda ini jempol, tanda jempol di tautan atau di link YouTube kita. Jangan lupa diberikan komentar, beri kritik dan saran untuk kita, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe. Nah, tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan bye. Salamannya ini. Ngopi. Ngopi, ngobrol, happy.